Ini kenapa selalu menjelek-menjelekkan gitu? Apakah ajaran kalian seperti itu? Kalau seperti kami sih, surga itu ya masing-masing gitu. Terus kami ajaran Menjelekkan kami siapa? mengasihi gitu. Kayaknya apa? Yang menjelekkan cari masalah siapa? aja. Saya heran gitu loh. Kayak Masalah bagi dengan tahu siapa? Anda suruh punya apa, masalah sama suruh turunlah siapa? Tuhan Yesus segala macam. Yang tunggu kiamat lah. Baru kita tahu siapa yang benar yang enggaknya gitu. Anda Kok ada repot? apa kalau masalah? Kok gini loh, Kok kok repot? repot kita Saya nggak repot. mengapai agama orang lain gitu. Berbuat baik aja, berbuat baik. Yang repot tuh kasihilah Anda orang. loh, masuk ke komal orang terus banyak bicara. Anda yang repot, naik-naik kok Enggak, tantrum di komal kasihan orang. gitu loh, maksudnya gitu. Kok kasihan sama diri, saya cantik, berhijab. topi saya mahal, kacamata saya mahal, cantik. Kok Tapi dikasihani duit saya kelakuannya banyak? Kelakuannya Yang bilang tidak kelakuan ini. saya hanya jadi Yeshua. Ternyata nama Yesus ini nama penjahat. Nih, itu kenapa ku curiga yang datang kepada Maria dan Yosef adalah iblis. Nah, kalian apa alasan kalian mengatakan malaikat Jibril yang datang di hadapan Nabi Muhammad itu iblis? Tunjukkan alasannya apa? Dia datang dari gua. Nah, kalau datang dari gua, Tuhanmu mati juga masuk gua, Pak. Iya, tapi Bang Yesus itu kan masuk gua dulu. Ketika Yesus di gua, ada malaikat di dalam gua itu. Kau bilang itu iblis? Iyalah, iblis di Oh, dalam berarti yang gua. bersama Yesus di gua itu iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Apa kabar saudara-saudari Muslim semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dipermudah dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Diberikan kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak ada habis-habisnya. Di video kali ini, seperti biasanya, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat Unirifa dengan oknum Kristen, di mana nantinya mereka akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Di sini saya akan menceritakan sedikit ringkasan dari diskusi ini, di mana di awal video seorang wanita Kristen bernama Akun Angel masuk dan melarang Unirifa membahas, menjelek-jelekan dan mengurusi agama orang lain. Wanita ini tidak terima jika adanya rorom seperti ini. Lalu selanjutnya, beberapa oknum Kristen lain bernama akun pengikut jalan atau biasa dipanggil Unirifa Perisawa menanyakan, tunjukkan dalam Al-Quran satu dalil kenabian dalam Bani Arab. Dan Kristen lainnya bernama akun Lisbeth Sihotang menanyakan, kenapa ada seorang masuk ke dalam goa setelah keluar ia menjadi nabi. Dan pertanyaan Kristen selanjutnya dari akun Erik menanyakan, emang kalian pikir Daud itu adalah nabi? Dia itu adalah raja, bukan nabi. Nah, bagaimana tanggapan dan reaksi Unirifa menjawab pertanyaan onten-onten ini? Mari kita simak saja videonya sekarang. Ini kenapa selalu menjelek-menjelekkan gitu? Apakah ajaran kalian seperti itu? Kalau seperti kami sih, surga itu ya masing-masing gitu. Terus kami ajaran Menjelekkan kami siapa? mengasihi gitu. Kayaknya apa? Yang menjelekkan cari masalah siapa? aja. Saya heran gitu loh. Kayak Masalah bagi dengan tahu siapa? Anda suruh punya apa, masalah sama suruh siapa? turunlah Tuhan Yesus segala macam. Yang tunggu kiamat lah. Baru kita tahu siapa yang benar yang enggaknya gitu. Anda Kok ada repot? apa kalau masalah? Kok gini loh, Kok repot? repot kita Saya nggak repot. mengapai agama orang lain gitu.
berbuat baik aja, berbuat baik. Yang repot tuh kasihilah Anda orang. loh, masuk ke komal orang terus banyak bicara. Anda yang repot, naik-naik Enggak, tantrum di komal kasihan orang. gitu loh, maksudnya gitu. Kok kasihan sama saya cantik, berhijab. topi saya mahal, kacamata saya mahal, cantik. Kok Tapi dikasihani duit saya kelakuannya banyak? Kelakuannya Yang bilang tidak kelakuan ini. saya enggak siapa? Yang bilang siapa? Anda kan? Emang Anda siapa? Ahli moralitas Anda. Gini loh maksudnya. kok Anda itu ngurus-ngurusin masuk kami? surga jangan kayak gitu, nggak gitu juga caranya. Loh, masuk surga dengan cara apa? Belajar. Kalau nggak mau belajar ngapain ikut? Hei, Enggak, masuk maksudnya ke komal kita orang itu gini aja ngatur berbuat orang. baik. Udah kau bantu orang. Ini berbuat baik nih, gitu. membagi ilmu pengetahuan berbuat baik. Loh, kok Anda ngatur-ngatur saya? Enggak. Lucu Anda masuk ke komal kami kok maksudku kayak ngatur-ngatur. mana ya? Kayak kami lah misalnya poligami. Kami nggak ngurus orang mau poligami apa yang intinya orang Ya Kristen memang nggak ada satu-satu pula yang minta gitu. diurusi Nggak sama pernah kami kau. Orang menjelekkan, poligami kok kau yang ngurusi. Sejak kapan orang poligami kok kau pula yang ngurusi rumah tangga orang? Yang minta diurusi sama kau siapa? Jangan ngurusi kami gitu loh. Siapa yang ngurusin kau, Angel? Kenal aja aku nggak sama kau. Siapa yang ngurusin kau, Angel? Aku kenal aja nggak sama kau. Gayamu itu ngomong itu macam Loh, betul aja. aku memang Berbuat betul baik kok. Katanya kau, Tuhan kau sering bantu. turun. Kalau ada bencana pergi kau ke Katanya sana. Tuhan kau Itu sering baru kau turun. bisa masuk Kok turun surga. kau, ribet kali kau. Mulut kau kayak 10. Di sini masuk komal orang dia pula ngatur-ngatur. Siapa kau? Bapakku, mamaku kau. Udah kayaknya aku harus pakai dulu apa namanya akun 2 guys ya. Kok pula yang ngatur-ngatur kami? Kau masuk komal orang, kau pula yang ngatur-ngatur. Siapanya kau? Kecuali kau mamaku, kau ngasih duitku belanja, baru ku ikuti kau. Kok kau yang ngatur-ngatur aku orang diskusi kok diatur sama undang-undang, dibolehkan. Kau baca pasal 28E. Ada aja Lanjut, kau. Umi. Kayak gini lah kalian, baru minoritas udah mengatur-ngatur kami kalian. Gedein layar Uni aja satu Uni. Uni satu biar enak mandangnya, maksudnya biar fokusnya ke Uni. Bukan gitu, Gini intinya aku aja. memesan berbuat baiklah wahai manusia sebelum kiamat. Udah intinya itu aja. Nggak usah Kami kita berbuat ngurusi baik agama ini dengan orang berbagi ilmu ini berbuat baik Intinya loh. Kristen ada tsunami dulu, kami buka posko di sana. Gitulah itu baru namanya berbuat baik. Mana coba tunjuk buktikan kalau kau pernah buka posko. Tunjuk. Agama Kristen Mana? selalu di mana-mana selalu. Ya, mana? kalau ada Coba aku bencana, besarkan kau ya. Kau tunjukkan datanya mana Kau tunjukkan datanya, kau tunjukkan datanya. Pergi kau ke sana, makanya. Kalau cuma ngomong aja kau bisa. Aku juga pernah. Aku pernah menolong Tuhan kau dulu. Pernah aku nolong dia loh. Dasar kau nggak berpendidikan, mulutmu nggak di sekolah. Kau yang nggak berpendidikan masuk-masuk ngatur-ngatur orang. Turun kau. Kok orang pula yang kau atur-atur, orang mau diskusi kau yang sibuk. Nggak terima kau dengan kenyataan, nggak ada urusannya sama aku. Kecuali aku pernah kau buktikan tindakanku ini melampaui dari hukum di Indonesia dan agamaku. Kau ngatur-ngatur kau di komal orang, kecuali nggak ada Oten di sini. Kau nggak tahu nih si Peri ini Oten ini. Inilah kerjaan kalian penjajah. Masuk komal orang kalian jajah kami. Untung aku baik. Naik lagi nih. Aku mau tahu dulu nih. Kok aku pula yang kalian atur-atur? Bentar Peri sawah ya, diam, aku mau bahas Nabi palsu dulu. Aku naikkan dulu nih. Sekalian kalian. Halo Kak Lisbeth. Halo. Ya Kak Lisbeth mau diskusi atau mau tantrum kayak si Ya, coba Angel tadi? Kenalan dulu Mbak Ri. Kenalan Siap. dulu Mbak Ri. Yaudah, standby dulu Kak Lisbeth ya. Saya mau memberikan materi diskusi dulu. Nanti Kak Lisbeth standby dan jangan ngomong sebelum saya kasih kesempatan bicara. Baik, saya buka acara ini ya. Sebelum kita membuka acara ini, mari kita sama-sama berpegangan yang kuat ya. Karena biasanya takutnya iman kalian terguncang ya. Dan bisa jadi hal ini akan merubah hidup kalian masa depan kalian ya. Dan juga merubah kehidupan kalian setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Latar belakang materi ini saya bawakan adalah dengan adanya tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan
dengan adanya teknologi yang sekarang ini canggih, di mana kami sangat mudah mengakses kitab suci orang lain dan mengakses ilmu pengetahuan, maka dengan itu saya sebagai seorang mahasiswi punya kapasitas untuk berdiskusi di ruang publik dengan cara-cara yang sudah yang dibenarkan oleh negara kita menurut Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3, kebebasan berpendapat dan beropini dalam keyakinan. Saya tidak mengajak kalian untuk masuk ke agama saya karena itu melanggar SKB 2 Menteri. Tetapi saya mengajak kalian untuk berpikir karena itu kewajiban kita sebagai warga negara mencerdaskan anak bangsa. Baik, saya akan mengajak kalian membahas satu tema yang luar biasa menarik untuk kita bahas. Siapakah nabi palsu menurut Yesus? Kenapa saya mempelajari kitab sucinya umat Kristen? Karena saya adalah pendiskusi lintas agama. Sering saya berhadapan dengan umat Kristen untuk menjawab pertanyaan mereka, tapi saya juga ternyata ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan ke mereka, mereka tidak bisa jawab, maka saya belajar sendiri. Dan dari pembelajaran tersebut saya mendapatkan sebuah tesis. Dan saya mau tolong diluruskan. Jam dulu ya Bu Hoki ya. Saya ingin kita sama-sama belajar di sini dan mari kita gunakan bahasa-bahasa yang manusiawi ya. Karena kalau kalian mengajak saya menggunakan bahasa-bahasa hewani, saya lebih mampu melakukan itu karena saya sering baca Bible. Baik. Materi pertama, saya akan menunjukkan nubuatan nabi palsu ya. Atau saya definisikan kepada kalian apa itu nabi. Baik, saya akan jelaskan kepada kalian nabi, dan data ini saya dapatkan komprehensif ya. Komprehensif maksudnya apa? Bukan hanya tertulis dalam Al-Quran saya, tapi juga dalam kitabnya orang yang mengklaim bahwa itu suci. Saya mengajak orang Yahudi dan Kristen berdiskusi, maka saya mempelajari kitab mereka. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 12 ayat 6, saya menemukan sebuah diksi bahwa nabi itu adalah Tuhan mendatangi mereka, menampakkan diri kepada mereka dan berbicara dalam mimpi. Nah, apakah orang Yahudi memahami menampakkan diri artinya Tuhan berwujud manusia? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kemudian kalau kita saksikan lagi teman-teman, bahwa ternyata nabi ini menurut kitabnya orang Yahudi itu menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 21 nomor 10, dalam Ulangan 18 nomor 18, dan seorang nabi itu adalah hamba Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 13, dalam 1 Samuel pasal 9 nomor 9, mereka adalah orang-orang perlihat atau disebut dengan haroeh. Nah, siapa saja nabi menurut kriteria ini yang saya temukan dalam Biblos? Yang pertama Moses, Keluaran pasal 4 nomor 11 12. Kemudian Daud, 2 Samuel pasal 23 nomor 2. Kemudian Yesus, Yohanes 12 nomor 49 50. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Najm ayat ketiga dan 4. Kenapa saya sebutkan mereka adalah kriteria nabi? Karena mereka memenuhi Bilangan 12 nomor 6, itu berkata menurut apa yang diperintahkan untuk Tuhan disampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat ada satu orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, itu juga adalah nabi, yaitu Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Nah, artinya kita sudah tahu ada nabi yang asli dan nabi yang palsu. Maka kita analisis, identifikasi mana nabi-nabi yang asli. Baik, kita bacakan nubuatannya. Oke. Yang pertama, nubuatannya menurut Yesus. Nabi palsu tersebut ya yang harus diwaspadai setelah Yesus nanti pergi, yaitu kaum Farisi. Kenapa? Kaum Farisi itu munafik. Di mana kita baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat ini membuat saya bertanya-tanya, siapakah kira-kira orang yang mengarungi lautan mengajarkan agamanya dan dia dari kalangan ahli Taurat dan orang Farisi? Ternyata ini bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad bukan orang Farisi dan tidak pernah mengarungi lautan untuk mengajarkan agamanya. Tapi ada satu tokoh yang adalah Farisi bernama Paulus. Nah, nanti saya bahas. Kita lihat penggenapannya. Dalam KPR pasal 23 nomor 6, dia mengaku sebagai orang Farisi dan dia mengaku bahwa dia adalah keturunan orang Farisi. Nah, lanjut. Itu ya, artinya fix Paulus itu adalah orang Farisi. Dan nubuatan dalam Matius pasal 7 nomor 15 pasal 21 sampai 21.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Apakah Nabi Muhammad pernah menyamar sebagai pengikut Yesus, mengatakan Yesus adalah Tuhan, mengaku orang Yahudi? Tidak pernah. Nabi Muhammad justru mengatakan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Tuhan, bukan Yesus ya. Kalau Nabi Muhammad mencontek literasi orang Kristen, harusnya Nabi Muhammad menuliskan kata Yesus. Nah, maka Nabi Muhammad tidak lagi-lagi kena dalam nubuatan ini. Ternyata kalau kita lihat bahwa ternyata yang menyamar sebagai pengikut Yesus padahal dia adalah serigala tadinya adalah siapa? Paulus. Kenapa? Karena secara garis keturunan Paulus juga serigala. Dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ternyata Paulus suku Benyamin yang sudah dinubuatkan sebagai serigala. Lalu kalau kita lihat, apakah ada penyamaran yang diajarkan oleh Paulus? Ada. Dalam 1 Korintus pasal 9:20. Demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Dan bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ajaran menyamar ini jelas-jelas diajarkan oleh Paulus. Padahal Yesus katakan hati-hati ya dengan serigala berbulu domba. Nah, lagi-lagi saya menunjukkan ada indikasi yang menggenapi nabi palsu ini adalah Paulus. Nubuatan selanjutnya ada 3 nubuatan dulu ya, kita bahas. Dengan nubuatan menyesatkan dengan menggunakan nama Yesus, Matius pasal 24 nomor 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tahukah kalian bahkan Paulus itu mengaku sebagai bapa dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dan inilah bukti-bukti 3 yang bisa saya tunjukkan. Masih banyak yang lainnya, tapi saya kasih kesempatan umat Kristen untuk bertanya tentang materi ini. Apa itu? Coba ya. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memenuhi nubuatan Yesus sebagai nabi palsu. Kalau tidak ada nubuatan yang digenapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu menurut Yesus, maka fix Nabi Muhammad adalah nabi asli. Silakan, saya sapa dulu. Peri, silakan kamu bertanya atau silakan kamu menyatakan. Pakai data baik. ya. Ya, pakai data. Boleh bertanya? Silakan. Oke. Tunjukkan dalam Al-Quranmu satu dalil bahwa kenabian berasal dari Bani Arab. Tunjukkan dalam Oke, saya kasih data ya. Ya. Baik. Ya. Oke. Kenabian dari Bani Arab. Oke ya. Saya tunjukkan kepadamu data bahwa Allah tuh bukan Tuhan yang rasis ya nih. Iya, oke. Nah, kita tunjukkan teman-teman bukan hanya Bani Arab. Kalau kita bawa dalilnya tuh, tunggu dulu ya, sebentar dulu dong. Saya belum selesai, jangan dipotong dulu. Saya ini bukan budakmu yang harus mengikuti apa yang kamu mau loh, Peri. Kamu di sini tuh bukan bos saya. Surah Al-Qasas ayat ke-68, teman-teman ya. Kita buka ayat ini ya. Dengan Al-Qasas kita lihat Al-Qasas bukan cuma Bani Arab, siapapun Allah kehendaki ya Allah akan menunjukkan siapa yang mau dia jadikan nabi, itu urusan dia. Ini Tuhan kami bukan Tuhan rasis. Kalau disebutkan emang Tuhan kami Tuhan yang milih-milih gitu. Tuhan kami berhak menentukan siapa yang dia pilih. Mari kita bahas. Inilah mana di Al-Qasas tadi. Nih. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Di sini Allah yang berkehendak memilih siapapun yang dipilihnya menjadi nabi. Nah sekarang ku tanya samamu. Ya, coba kau tanya ini. Kau jawab ini ya. Kau bilang kan nabi dari Israel, harus dari Israel. Bentar dulu. Menurutmu nabi... Tapi di situ tidak ada kenabian dari Arab ditulis. Loh, saya lebih universal. Justru di situ Allah katakan Allah berhak memilih siapa. Tidak ada. Berarti ayat yang saya mau tunjukkan kenabian diturunkan kepada siapa? Itu, iya, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Dari Bani Israel itu mau dihapus. Ada ayatnya di Al-Quran. Iya, oke, saya tunjukkan. Ini. Iya, bentar. Oke, nih. Jawab ini ya.
Oke. Kita bahas ini ya, ini keren nih. Ingat teman-teman ya, bahwa Nabi-Nabi itu harus Israel nih. Kita bahas ini. Tunjukkan data ini. Buka Ulangan pasal 34 nomor 10, kau jelaskan ini Ferry ya. Penipuan kalian itu udah kami bongkar, dan kami bukan orang yang bisa ditipu-tipu lagi ya. Kau perhatikan ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dor. Kau penipu. Nggak ada lagi nabi setelah Musa dari Israel. Nah, Yesus itu bukan orang Israel karena nasabnya nggak punya, bapaknya nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya nasab. Loh, Yesus bukan orang Israel? Aduh, belajar dulu ente. Kau tahu Belajar tidak? dulu, ente. Nasab itu ke ibu atau ke bapak? Nih, kita lihat silsilah. Mari Belajar kita lihat. dulu ente, dia keturunan Loh, Daud dia. Tunjukkan kalau Yesus itu keturunan Daud. Tunjukkan. Dia keturunan Daud. Iya. Oke. Jangan membodohi. Ini zaman internet, Nih, bukan Matius, zaman Matius jahiliyah Arab yang mudah dikibuli. Pakai data dong. Matius 1 kan kau mau bawa Surat iya ya. Al-Jasiyah ayat 16 ya. Sungguh kepada di Bani dalam Israel telah Al-Quran kami berikan kitab dan kenabian. Kau ini Nabi Isa itu bukan dikatakan Bani Israel, Ibnu Maryam. Buang saja Quran surah Al-Jasiyah. Baca ini. Baca ini. Ayat 16. Kau bisa diskusi nggak? Bisa nggak diskusi? Kau tengok ini, ya. Kau bilang Yesus itu siapa? Keturunan Daud ya. Kitab kalian menipui saya. Kenapa? Kau perhatikan ini. Kecuali kau mengakui. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berarti kau mau bilang ini bapak kandungnya Yusuf ini. Woi, ini bapak kandungnya Yesus. Anak Daud. Anda tidak pernah dengar ayatnya? Aku tanya, Yesus, mana Daud. silsilah Maria kalau dia sampai ke Daud? Tunjukkan silsilah Maria sampai ke Daud. Ini bukan silsilah Maria, tapi silsilah Yusuf. Baik dalam kitab Lukas maupun dalam saya Matius baca yang ya. ada tuh Kelahiran Yesus kau bilang kan dia anak Daud. Anda dulu. Kau kan bilang dia ini anak orang ini bisa nggak sih diskusi bagus-bagus? Kau kan bilang dia anak Daud. Tunjukkan samaku, dia punya bapak nggak? Ya, saya baca Dia punya ya. bapak. Saya tanya dulu dia punya bapak nggak? Punya bapak nggak dia? Oke, dia punya bapak secara biologis ya siapa? Oke. Yusuf. Secara biologis. Berarti dia punya bapak biologis. Berarti dia hasil sperma ya. Terima kasih kau telah membenarkan argumenku kalau dia adalah anak hasil sperma. Berarti dia bukan dari Roh Kudus ya. Dia tidak. Dia dilahirkan secara Roh Kudus. Dari sperma. Nih, tunjukkan kau datanya. Jangan kamu framing. Jangan kamu framing. Tapi kau bilang dia anak keturunan Daud. Ya, mana silsilah Maria di sini sampai ke Daud? Makanya saya. Kau tunjukkan. Kutunjukkan kau kalau dia itu anak sperma ini. Ayat 18. Matius. Baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, Oke. Siapa yang bilang dia mengandung dari Roh Kudus? Malaikat Jibril. Dari mana Jibril, kau tahu kalau itu malaikat bukan iblis? Gabriel. Karena iblis bisa menjadi malaikat. Dari mana kau tahu kalau itu adalah malaikat? Tunjukkan kau kalau dia hasil sperma nih. Tunjukkan kau hasilnya kalau dia sperma nih. Firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan yang Firman mengatakan. Tuhan siapa? Yesus itu adalah anak kandung Yusuf. Kau tunjukkan data kalau Yesus adalah anak tiri Yusuf. Kau tunjukkan sama aku di mana tertulis kalau Yesus anak tiri dari Yusuf. Apakah Maria orang Arab? Oh Maria. Ya mana Maria? Mana Maria keturunannya sampai ke Daud? Mana? Tunjukkan data. Tunjukkan di kitabmu. Mana di dalam kitabmu Maria? Apakah Maria orang Arab? Maria itu nih bang, diam dulu biar aku ngomong. Kau kalau Maria itu orang Israel, tapi nasab itu ke bapak. Sejak kapan nasab sampai ke mama? Makanya Ditunjukkan sama aku. Dia itu orang Israel. Apalah kau ini? Kau tengok di hasil sperma nih tentang anaknya yang menurut Dia daging lahir diperanakkan dari Roh keturunan Daud. Ya, kau tengok bahasa Dari Roh aslinya ini. Kudus. Dari, look, berarti kita penipu ini ya. Kau tengok nih, dari apa ini? Dari apa ini? Dibaca ini. Dari mana ini? Baca ini apa? Ini apa? Ini baca. Dia lahir Ini secara apa? Aduh, dia baca lahir ini. dari apa? Roh Kudus. Iya, itu mimpi Joseph. Mimpi itu. Al-Quranmu juga demikian. Baca Al-Quran juga ini. begitu.
baca Al-Quranmu. Ini apa ini? Hei, baca Al-Quranmu. Ini baca apa ini? Yesusmu itu dari sperma nih. Hei, mana? Itu Alkitab, mana Alkitab? Lihat Ini Alkitab. kitab. Ya udah Roma 1:3, Roma 1:3, Roma 1:3 kau baca bahasa aslinya. Mana Alkitab? Kalau Alkitab. Roma 1 nomor 3, Roma 1 nomor 3. Alkitab. Baca Roma 1 nomor 3. Baca Oke, Roma nomor 1. Aja kau. Makanya kau banyak bicara, nggak mau kau baca literasi nih. Iya. Tentang anaknya Oke. yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oke. Nah, dari keturunan ini Roma bahasanya berapa? apa? Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Kata keturunan ini menggunakan kata sperma. Roma 1 saya baca ya. Nah, kau sok Dengar, tahu saya baca. kau. Tentang dengarkan tentang anaknya yang menurut daging, itu menurut daging, tapi kalau Ya menurut udah, kau, apa? memangnya Yesus ada yang nggak daging? Kau tunjukkan Yesus yang nggak dia- daging dulu sama aku. Dia tidak terjadi oleh hubungan seks. Beda itu. Dari mana kau Itu tahu? ada sebenarnya. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu dia nggak pernah ibu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu itu Roh Kudus? Dari mana kau tahu itu Roh Gabriel Kudus? mengatakan. Gabriel Dari mana kau mengatakan. tahu kalau itu Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan. Mana firman Tuhan yang mana? Coba tunjukkan. Ya. Oke, Coba, saya coba, baca di baca. Matius ya. Saya baca Ah. Matius. Yang mana? Saya baca Matius. Ya, kita bahas. Baca Matius berapa? Oke. Saya baca Ini di materi Matius dulu. kesukaanku, Peri. Ini materi kesukaanku. Kita lari dulu Matius teman-teman pasal ya. 1 ayat. Sip. Matius pasal 1 ayat. Dengarkan ya. Tetapi ketika ia Nomor berapa? mempertimbangkan- Nomor ayat berapa? Ayat 20 mulai. Ayat 20 mulai. Matius 1 oke. ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari roh Kudus. Ini jelas. Udah diam ya. Membantah. Ya, diam dulu kau. Ya, silakan. Diam dulu. Itu mimpi Joseph. Tunjukkan sama aku kalau yang masuk ke mimpi Joseph itu adalah malaikat betul-betul, bukan hantu. Kau baca dalam kitab Korintus. Bahkan iblis pun bisa menyamar jadi kau, apa artinya aku wahyu? tanya. Metode Apa artinya wahyu? Wahyu juga wahyu dalam bentuk itu ada mimpi. informasi. Baca Nggak ada. KBBI. Kau tunjukkan sama aku. Baca KBBI. Bagaimana cara membuktikan? Baca Kau KBBI. Wahyu aku itu bisa minta sama kau. dalam mimpi. Baca. Tunjukkan Anda sama sekolah, aku. Anda kuliah. Si Joseph itu nabi. Si Kalau Joseph Anda nabi. kuliah, baca Wahyu itu KBBI. diberikan kepada Apa nabi. itu Ini wahyu? orang nggak bisa ngomong nih. Kau udah kudiamkan kau ya. Baca Yang dapat KBBI. mimpi Apa itu wahyu? Joseph. Joseph Wahyu itu nabi. diberikan petunjuk kepada nabi melalui apa? Mimpi juga. Tunjukkan kalau Joseph nabi. Tunjukkan kalau Joseph nabi. Tunjukkan. Kenapa? Ya. Tunjukkan Oke. bukti kalau si Joseph itu nabi sehingga dia bermimpi Sekarang, bertemu Tuhan. Tunjukkan. Ketika Maryam datang, ketika Jibril datang kepada Maryam, siapa yang ngomong? Tunjukkan. Oke, kutunjukkan kalau itu iblis. Aku buktikan kalau itu iblis. Aku buktikan kalau itu iblis. Ketika Maryam Yang didatangi oleh melihat. seseorang, dia itu apa? Udah turun Jibril kau, atau kau siapa? nggak bisa diajak ngomong kau. Kalau kau bisa mengatur dirimu, kau bisa naik ke atas. Dan tadi kau menyorot saja. Kutanya dulu apa metodologi untuk membuktikan yang datang kepada Joseph dan Maria itu adalah malaikat. Metode apa yang kau pakai? Wahyu. Sejak kapan Joseph itu jadi nabi? Hah? Dan aku bisa buktikan yang datang kepada Maria itu iblis. Kenapa? Dia mengganti nama nubuatannya saya. Harusnya namanya adalah Immanuel. Diganti sama makhluk yang mengaku sebagai malaikat ini. Maka kalian tunjukkan sama aku. Apa dasar kalian katakan itu adalah malaikat bukan iblis? Kenapa? Karena bahkan di kitab kalian kata Paulus, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat. Jadi aku bisa curiga yang datang kepada si Maryam itu, yang di kitab kalian Maria itu dan Joseph itu adalah iblis. Sebagaimana kalian curiga kepada malaikat Jibril yang datang. Kalau kalian tanya, aku bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah dari Allah, yaitu malaikat Jibril. Aku punya metodenya. Kau punya nggak, Peri, metodenya? Naik kau ke atas. Ngomong wahyu itu bahasa Arab. Sejak kapan kitab kau? Apokalipsis kitab kau. Ya, ingat ya, aku bisa buktikan kalau Yesus dalam kitab orang Kristen itu hasil sperma. Roma 1 nomor 3. Silakan kalian baca. Nih, kutunjukkan sekali lagi ayatnya ya. Nih, kecuali kalian mau bilang, oh itu ayatnya salah, Uni. Itu ayatnya itu salah. Nih, bacakan sekali lagi. Aku masuk ke konteks nabi palsu lagi. Diskusi kok kayak mama-mama di pasar kau. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan nih. Apa arti diperanakkan? Ini daging. Oh, itu kan menurut daging. Emang ada Yesus yang bukan daging? Ini diperanakkan dari keturunan Daud. Keturunan ini apa? Keturunan ini sperma. Nih. Bahkan
Tunjukkan sama aku di kitab kalian bahwa tertulis Yesus itu anak tiri dari Yosef. Dia tuh anak Yosef. Nih. Kalian aku nggak bisa kalian tipui. Kalau orang lain boleh kalian tipui. Ini mohon maaf nih. Ya, kalian lihat nih. Nih, inilah silsilah Yesus. Ini silsilah Yesus loh. Sampai kemana? Sampai ke bapaknya. Hah, bapaknya loh ini. Anak, bahkan Lukas pasal 3 nomor 23 kalian baca. Ya, kalian perhatikan nih. Mana nih? Nah aja kalian mau nipu-nipu kami, nggak bisa. Sorry ya, kami ini bukan orang yang akan mudah kalian tepo-tepo. Nih, kalian bilang kitab kalian diperkuat dengan saksi-saksi mata. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, semua orang beranggapan dia adalah anak Yusuf. Tunjuk sama aku kalau ini anak tiri. Kubuktikan sama kalian bahwa Yesus itu adalah hasil sperma. Makanya beda yang kalian sembah dengan yang kami anggap sebagai nabi. Beda. Disuruh diskusi itu gantian, cerocos saja. Gantian kau ngomong. Kalau kau nggak bisa, cacat aja. Kau dikomalku pula. Sekarang tunjukkan sama aku. Pertama, kau tunjukkan bukti bahwa yang datang kepada Yosef itu adalah malaikat, bukan iblis. Metode apa yang kau gunakan? Silakan. Siapa saksi mata yang melihat bahwa itu malaikat? Ketika malaikat datang kepada Maryam dan juga pada Yusuf, ya memang tidak ada saksinya. Sama juga dengan Jibril datang kepada Muhammad, tidak ada saksinya. Bahkan Muhammad tidak mengenal. Itu nggak perlu kau ucapkan, aku tahu. Kau tunjukkan metode apa? Kau suruh kau menjawab, turun kau. Ku suruh kau menjawab metode apa kau gunakan untuk membedakan bahwa yang datang kepada Maria dan Yosef itu iblis bukan malaikat. Kalau aku bisa ku jawab, metode apa yang bisa ku buat, ku jelaskan secara ilmiah bahwa yang datang itu adalah malaikat. Ya, bukan iblis. Aku bisa menjawab, kau kusuruh jawab. Ini loh, yang datang kepada Maria itu adalah malaikat karena begini-begini. Ku bilang, yang datang kepada Maria itu bisa iblis karena apa? Dia mengganti nama nubuatan, ya. Nubuatan Mesias itu namanya Immanuel, diganti sama dia jadi Yeshua. Ternyata Yeshua itu nama yang sudah biasa. Yesus itu nama biasa, nama yang diberikan kepada penjahat. Maka itu bukti kalau itu iblis mengganti nubuatan. Ya, kemudian yang datang kepada Yosef itu kan mimpi si Yosef. Kau tunjukkan sama aku metode apa yang kau gunakan. Naik kau lagi sini. Kok malah bahas nabiku? Nggak ada satupun orang Islam yang bilang bahwa yang ketemu nama Nabi Muhammad itu malaikat Jibril lalu ada saksinya. Percuma kau bilang itu. Kami tahu semua nggak ada saksinya. Karena memang kenabian itu nggak ada saksinya. Ngapain kau bilang itu? Kau jelaskan sama aku metode apa yang kau gunakan untuk membuktikan yang datang kepada Maria dan Yosef itu adalah malaikat bukan iblis. Aku tunggu jawabannya. Saya mau buktikan bahwa malaikat yang datang kepada Yusuf dan Maryam itu adalah benar-benar malaikat dari Tuhan. Karena itu terbukti sama juga dengan malaikat yang datang kepada Sakaria. Ya, kepada Sakaria. Jadi itu sama. Ya, kalau Anda tidak percaya ini berarti Anda juga dari mana tidak kau percaya tahu Sakaria. sama? Dari mana kau tahu sama? Peristiwanya. Iya, kalau kau cuma bilang sama peristiwanya, bagaimana metodenya? Kau ngerti nggak bahasa Indonesia ini? Ilmiah lah sedikit. Metodenya begini. Metodenya ketika Jibril, bukan Jibril ya, ketika malaikat datang kepada Maryam, dia apa? Memberikan salam, dan dia apa? Beda dengan apa? Yang tidak memperkenalkan diri, bahkan yang menakutkan sampai gemetar. Mana? Itu metode metodenya. apa yang kau gunakan? Kau memang nggak ada. Kau telinga kau nggak nyambung. Kutanya metode membuktikan. Saya sudah mau jelaskan. Kau nggak layak kau. Biar ku jelaskan kenapa aku bilang itu iblis. Turun kau. Misalnya, hanya cerita mudah dan ditunjukkan kalau itu iblis ya. Kayak gini cara diskusi itu kayak gini. Nih, ku buktikan kalau yang datang kepada Maria itu adalah iblis. Ini, nih ya. Nih Matius 1. Gini kalau cara diskusi itu loh. Belum apa-apa kau nyerempet kau. Nih kutunjukkan kau cara diskusi yang baik. Nih, kenapa aku curiga kalau yang datang kepada Maria itu adalah iblis? Ini alasan yang paling kuat. Nih, kalian itu. Kalian boleh membantah nanti, tapi ini alasanku paling kuat mengatakan yang datang kepada Maria adalah iblis. Nih, kau perhatikan baik-baik ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kalian tengok dia. Nih.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini adalah pernyataan dari orang yang tidak jelas. Jadi aku ingin tahu apa alasan kalian mengatakan ini betul-betul terjadi peristiwa ini, ya. Kalau nabiku bisa kujelaskan dengan sangat ilmiah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Apa alasan malaikat nampak kepadanya dalam mimpi sementara dia bukan nabi? Kau bilang tadi nabi itu kan bisa lewat mimpi, Bilangan 12 ayat 6. Kau bilang si Joseph ini nabi, kau tunjukkan sama aku kalau Joseph adalah nabi, ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari mana kau bisa buktikan ini mimpi? Berarti kau berdasarkan kesaksian mimpi orang kau bilang dia anak Roh Kudus. Sementara aku berdasarkan pernyataan orang yang sehidup dengan sejaman dengan Yesus. Maka aku minta samamu, mana data yang pernah berkata bahwa Yusuf itu bapak tiri dari Yesus, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini malaikat itu. Kenapa aku bilang dia adalah iblis? Karena dia mengganti nama Mesias. Mesias itu harusnya bernama Immanuel. Kenapa? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nih, namanya Immanuel. Nih, namanya harusnya Immanuel, tiba-tiba diganti jadi Yesus. Berarti aku fake mengatakan ini iblis, ini nggak mungkin ini Tuhan. Masa malaikat lupa namanya? Hah? Kau pikir malaikat pelupa? Atau malaikat menyelewengkan perintah Tuhan? Sudah dibuatkan namanya Immanuel, tiba-tiba diganti menjadi Yesus. Siapa yang betul? Nubuatannya saya yang menipu atau si malaikat ini yang menipu? Tunjukkan datanya sama aku. Kalian mau bilang malaikatnya lupa gitu? Aku punya indikasi, punya alasan. Kau bilang mengucapkan salam. Iblis tinggal ngucapin salam juga nggak masalah bagi dia. Hanya karena ngucapin salam nggak ngucapin salam kau bilang itu iblis atau tidak? Apa itu? Ini jelas ini melakukan penipuan dengan mengganti nama orang. Nih ya, menurut Yesaya, Mesias itu akan bernama Immanuel. Dengar sekali lagi, tiba-tiba malaikat ini bilang namanya jadi Yesus. Itu mengganti nama nggak? Sejak kapan Immanuel sama dengan Yesus? Immanuel dan Yesus itu artinya beda. Itu loh. Iya, Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita, tapi itu nama. Nama itu. Dalam nubuatannya saya, seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan memberi nama Immanuel. Tiba-tiba datang malaikat, dikasih namanya jadi Yeshua. Ternyata nama Yesus ini nama penjahat. Nih, itu kenapa aku curiga yang datang kepada Maria dan Joseph adalah iblis. Nah, kalian apa alasan kalian mengatakan malaikat Jibril yang datang di hadapan Nabi Muhammad itu iblis? Tunjukkan alasannya apa? Dia datang dari gua. Nah, kalau datang dari gua, Tuhanmu mati juga masuk gua, Pak. Iya, tapi Yesus itu kan masuk gua dulu. Ketika Yesus di gua, ada malaikat di dalam gua itu. Kau bilang itu iblis? Iyalah, iblis di Oh, berarti yang dalam bersama Yesus di gua itu iblis? beda. Ha, giliran Yesus masuk goa beda. Giliran nabiku terima malaikat di goa. Di Elia juga ini. Nih kau tengok ini ya. Elia mendengarkan firman Tuhan juga di goa loh. Nih kau tengok ini. Kau bilang semua yang di goa iblis. Kau menghina Tuhan kau. Nih. Kau menghujat kau, Pak. Bukan cuma Tuhanku yang kau hujat, tapi Tuhannya orang Israel juga. Ku tengokkan sama kau ya. Goa itu penting sekali buat orang Israel. Kau tahu nggak? Dalam satu Raja-Raja pasal 19 nomor 9. Kau baca ini, Pak. Hati-hati loh kalian ngomong loh. Kalian menghujat Tuhannya orang Israel loh. Masa kalian bilang Tuhan Israel iblis masuk gua? Masuk gua bertapa itu udah menyembah berhala. Kau tengok ini, Pak. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Kau bilang ini iblis ini berarti? Hah? Elia di dalam goa dapat firman Tuhan berarti iblis juga? Kok keji kali kaliannya menghina Tuhannya Bani Israel. Tuhan kalian itu ketika dia mati itu masuk goa nggak? Masuk goa loh. Keluar-keluar jadi Tuhan loh. Jangankan kalau udah mati enggak bertapa lagi. Namanya mati. Bertapa. Dari mana? Apa yang dilakukan Yesus dalam goa 3 hari? Dari mana kau tahu kalau dia nggak bertapa? Ya kan Coba bukan tunjukkan sama aku. goa, itu kan bentuk kuburan. Ih, kubur batu goa, Kak. Bukan goa. Ini ku tengokkan kau gambarnya, Kak. Nih. Ih, Iya, kalian emang nggak tahu malu kalian nggak ini. goa itu. Ih, nggak goa pula katanya. Kau tengok itu, Kak. Kak, itu kalian makanya kalian banyak belajar biar kalian tuh nggak Bukannya nggak tersesat. belah. Kalau di sini kan kami bukan pernah
kok di sini lah, mungkin di tempat yang lain. Ini bukan Kami goa ini. akur- Ini nih. akur Kakak sama baca tengok ini. Islam sama Kristen di sini akur, nggak pernah. Aku juga nggak mau berantem kok. Emang aku berantem? Aku Iya. memberi data. Ini gua bukan. Ini gua bukan. Kami pun juga berantem. Apa ini namanya ini? Ini kalau bukan gua namanya apa ini? Enggak goa kalau di Alkitab. Apa kan ini? Iya, apa tempat namanya ini? Kuburan. Apa namanya ini? Tidak ada. Ini apa namanya? Kuburan. Bukan goa ini. Bukan goa Kuburan ini. yang Oh, jadi ini kalau kayak gini disediakan namanya ini bukan. kuburan. Jadi Iya, kalau kayak kalau gini bukan goa. Coba tunjuk sama aku scholar mana yang mengatakan kalau ini bukan goa? Ya, itu namanya kuburan. Iya kuburan di Iya sana. kuburan, Kan tapi begitu tadi bukan bentuk goa. kuburan, Definisi goa. bukan Coba goa. sebutkan definisi goa Dia nih. kan sudah Definisi goa. menjadi mayat pada saat di Ada malaikat di dalam dua orang malaikat nih. Nih arti goa nih. Kalian ini kok kayak gitu kalian ya? Dia kan gua hero, masuk ke gua. Goa hero, goa Ini hero. kan tidak dinamakan goa di Alkitab gitu. Nggak dinamakan goa, iyalah nggak dinamakan goa. Iya. Namanya kuburan Tuhan kalian, tapi itu termasuk goa. Itu termasuk goa itu. Jangan Oh, ya kalian termasuk aku nih. bisa kita masukkan semua itu termasuk ini termasuk itu. Nah, memang Masuk. goa pun Jadi, itu. Ini ya, goa, enggak. ini goa batu Di ini. situ di Alkitab Definisi kami goa tuh baca enggak? itu bukan goa. Coba. Itu kuburan Tuhan. Iya, Yesus kalau di situ. kakak memang kayak gitu Pada saat karena kakak nggak itu mau dia menerima. Nah, dimasuk sekarang aku di tanya, kuburan itu yang kan berjumpa dengan tidak Elia goa ini? dong. Dia Iya, sudah kalau gitu menjadi sih. mayat. Iya, Pada yang ketemu saat sama Elia di itu. goa itu siapa? Ini dan dulu kita bahas kalau bilang Tuhan Yesus masuk goa. Di situ Loh, dia itu goa batu nih, kutunjukkan tidak nih. ada dikatakan di Alkitab itu Yesus masuk goa. Tidak seperti Tidak ada di situ dikatakan gitu. Nih. Kok aku pula? Kalian emang lucu kalian ya demi membenarkan Bukannya lucu, kedustaan Mak. kalian. Nih, tengok Bukan nih. lucu. Kami belajar Tengok nih. Nih, mana gua nih. Pak, kalian sama kami kalian kami nggak bisa kami kan tipu-tipui. Kami bukan mau apa. Yang penting Ini di loh, situ ini nih. nggak ada. Nih. Jangan lupa ini seorang Pak, sinting itu. pajangan Natal goa kelahiran Yesus. Nih, pajangan Natal goa kelahiran Yesus. Ini loh. Pajangan Natal Ini loh kan goa tidak. loh. Ini yang kita bahas Iya, tadi. kuburan Yang batunya. 3 hari Ada ini goanya. Natal juga. Ah. Ini loh, ini dari Kristen sendiri loh. Orang Kristen sendiri mengatakan pajangan ini menggambarkan tentang kelahiran Yesus terbuat dari sumber kualitas berbentuk seperti batu. Ini goa. Kalian Enggak bilang ada kalian goa nggak pernah masuk dibilang goa. di situ. Namanya pun udah dibilang pajangan. Apa ini? Enggak ada dibilang goa di sana. Gua itu gelap. Ya udah sekarang gini aja lah aku tanya dulu. Kalau kalian tidak menerima kubur batu itu sebagai goa, coba kalian bantah pakai data bahwa kubur batu Yesus itu tidak termasuk ke dalam definisi goa. Tunjukkan sama aku datanya, baru aku terima. Aku ini bukan orang botol loh yang terima omongan kalian aja. Aku tidak mengatakan Mbak Rita itu bodoh, cuman di situ dibilang Aduh, ya, Kak, tidak ada kakak kita dibilang diskusi loh bahwa Kak ya. Yesus Kakak, dikuburkan. tunjukkan sama aku. Gila itu. Iya, dikuburkan itu enggak ada di situ dibilang goa. Kami di sini enggak pernah kami begaduh sama orang sih. Akur di sini, makanya Aku kadang nggak pernah aku begaduh. di sini kan. Apalah kakak ini? Kakak jangan curhat loh. Siapa yang begaduh? Emang ada yang kuajak begaduh dari tadi? Aku diskusi kok. Begini, Apa kakak ini loh? Begini Uni, itu kan tradisi orang Yahudi ukurannya kayak gitu, tapi tidak disebutkan goa. Gitu loh Uni, maksudnya Saya tanya itu tidak termasuk goa. Coba definisi goa apa? Silakan jelaskan. kita kan orang Indonesia saja yang menyebut itu goa, tapi kalau Jangan bohong, ya kuburan itu goa. Ini kalian jangan bohong sama aku. Aku akan tunjukkan data kepada kalian bahwa kuburan orang Yahudi itu disebut dengan goa. Udahlah, kalian jangan dusta. Bukan. Dan disitulah juga, ini saya jelaskan pakai data loh. Kok Anda pula yang bilang bukan? Dan disitulah juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana. Jangan tipu saya lah. Kuburan itu dikatakan gua loh. Ini tradisi Yahudi Anda bilang Pak Dedi. Jelas di sini dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua. Gua loh ini. iya benar. Jangan Uni. tipu-tipu lah. Tapi Jangan tipu-tipu sekarang kami lah. Di kitab suci kita tidak disebutkan goa, kuburan. Loh, Uni. di kitab kalian tidak ada Yesus itu dikatakan Allah. Kalian alahkan dia. Itu jelas itu. Anda bilang tradisi Yahudi mengatakan itu bukan goa. Jelas di situ. Dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana. Kalian bilang itu bukan goa gitu. Udahlah kalian. Nih, kalian gini loh ya.
Aku nggak mau mendebat kalian definisi gua karena kalian nggak bawa definisi gua itu apa. Ya, kalian tidak bawa. Kalian katakan tidak ada goa, tidak ada. Jelas-jelas kubur batu itu jelas-jelas masuk kategori goa dan bahkan kalian bilang bukan hanya karena kalian ingin menghujat nabiku yang bertahan di gua Hira, sementara Tuhan kalian masuk ke dalam lubang batu. Ya, di situ ada malaikat dua ekor atau 2 orang itu nggak tahu aku malaikat apa itu namanya. Kalian katakan kalau Tuhan kalian yang keluar dari gua batu itu Tuhan betulan. Belum lagi Elia yang ketika dia di gua bersembunyi Tuhan berfirman kepadanya, oh itu bukan Tuhan. Standar kalian standar ganda. Itulah kenapa kalian kalau bicara tuh hati-hati. Ketika kalian melempar ya hujatan kepada agama kami, itu hanya akan menghujat agama kalian sendiri. Nah, saya lagi bahas nabi palsu. Jangan diganggu materi saya. Kita kembali ke nabi palsu. Kalian boleh berkontribusi dalam diskusi dengan membahas dan menanggapi. Ya, sibuk ngurusin goa nggak selesai-selesai sampai besok. Bawa ahli bahasa di sini. Kalau yang mengatakan kubur batu itu bukan goa, saya sudah tunjukkan data. Bukan, maksudnya kan kuburan Yesus kan tidak pernah disebutkan gua atau Buni gitu. Pak, kalau kubur batu Yesus tidak dikatakan goa, lalu Anda bilang Anda sudah blunder loh tadi. Menurut tradisi Yahudi kan kuburan itu di situ nggak dikatakan goa. Saya sudah tunjukkan data tadi. Apalagi mau Anda? Saya sudah tunjukkan data. Saya mau membahas nabi palsu loh. Jangan diganggu loh ya. Saya mau bahas nabi palsu. Oke, ya. ini Bunda Rita, kita bahas nabi palsu ya. Iya kan bahas nabi palsu. Bisa nggak sih yang saya ajak ngobrol-ngobrol? Nanti saya kasih kesempatan ngomong, tapi kalian tolong pakai data ya. Saya nggak mau menghadapi curhatan kalian loh. Saya ini bukan ahli mendengarkan percurhatan orang Kristen. Saya nggak pernah loh bertengkar dengan itu, nggak ada urusan. Kita nggak bertengkar kok di sini, kita argumentasi. Kita bicara pakai data. Nah, saya tunjukkan kepada kalian nabi palsu secara nubuatan dan penggenapannya. Nah, kalian pelajari ini, catat ayatnya, bantah saya, luruskan kalau saya salah. Bahkan tunjukkan kepada saya semua nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus itu ada, merujuk kepada nabi saya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terbukti nabi saya nabi palsu, maka seharusnya kalian berhenti mengatakan nabi saya palsu. Nah, gitu ya. Tapi kalau diam dulu yang lain, saya nggak tahu nih nama Anda, saya nggak tahu nama Anda nih. Anda pakai akun nggak bernama dan saya tidak tahu agama Anda apa. Kenalkan dulu dong. Di sini yang mau diskusi aja, yang nggak mau diskusi jangan di sini. Nama saya Jacob. Jacob Muslim, Kristen, Yahudi, Ortodok, Katolik. Kristen. Oke, Kristen. Tema kita nabi palsu ya. Jangan lari kemana-mana. Saya mau selesaikan tema ini. Kak Lisbeth dan suami, jangan keluarkan perkataan yang nanti bisa menampar kalian. Tolong bahas tentang nabi palsu ini. Kalian punya ilmu, tolong bahas. Luruskan saya kalau saya salah, hak kalian di sini, dan buktikan kalau semua argumen saya itu salah. Dedi, Pak Dedi, Anda mau berkontribusi diskusi di sini juga? Pak Dedi? Ya. Halo Pak Dedi? Ya. Jangan curhat dan tunjukkan kepada saya kalau saya salah. Tunjukkan data-data kalau Anda mengklaim sesuatu. Pak Dani, halo Pak Dani, selamat malam, Muslim non-Muslim. Oke, saya turunkan ya. Ada di sini 3 orang teman kita Kristiani. Selamat datang di komal saya. Kalau kalian tidak bisa diskusi baik-baik dan mengganggu jalannya diskusi, saya akan turunkan kalian, ya. Saya akan kasih kalian kesempatan untuk bicara. Siapa Pak Dani itu turun ya. Dan buat yang merasa moderator jangan naikkan dulu orang terlalu banyak. Terlalu banyak, saya akan naikkan satu-satu nanti. Sampai pagi kita. Baik, saya lanjut. Ada 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, dia nabi palsu itu adalah orang Farisi, munafik. Yang kedua, cara dia menyesatkan dengan menjadi serigala berbulu domba, dan dia mengajarkan agamanya ke seluruh negara, ke seluruh bangsa. Ya, itu ciri-cirinya. Dan bahkan dia mengaku sebagai Mesias, bahkan lebih tinggi daripada Mesias. Saya sudah tunjukkan 3 data tadi. Yang lanjut, dalam Matius pasal 24 nomor 23, apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi orang ini akan menyesatkan orang pilihan Yesus dan orang ini bermukjizat, ya. Jadi nabi palsu juga bermukjizat itu. Nah, kita baca. Maka lihat penggenapannya, saya menemukan penggenapannya. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus di bilik penjara. Lalu kita lihat dalam Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu ya, kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 22 dan Kisah Para Rasul pasal 9, ada dua kesaksian Paulus yang berbeda tentang pertemuannya dengan Yesus. Ini bukti bahwa dia kontradiksi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ya, mengatakan bukan firman Tuhan. Jadi dalam nubuatan Ulangan 18:20, nabi palsu itu berbicara yang bukan firman Tuhan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus meninggoy. Nah, penggenapannya di mana? 2 Korintus pasal 11 nomor 17-18. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BODOH, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Itu ya penggenapannya. 2 Korintus pasal 11 nomor 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari para rasul-rasul yang tiada taranya itu. Artinya di sini Paulus berbicara menggunakan pendapat pribadi, bukan berdasarkan perintah Tuhan. Nah, lalu kalau kita lihat, ya, iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Yohanes pasal 8:44. Yang menginginkan kematian Yesus adalah orang Yahudi, termasuk Paulus, karena dia adalah orang dari sekte Farisi. Maka yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 nomor 37, itu bapaknya adalah iblis. Maka saya fix mengatakan Paulus adalah orang yang tepat memenuhi nubuatan ini. Dan pendusta, ya, iblis itu adalah pendusta dan pembunuh sejak semula. Ingat, Paulus adalah pembunuh Stefanus dan juga berdusta. Dari mana dalilnya? Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya, di sini fix nabi palsu telah muncul, ya, telah muncul. Nabi Muhammad belum lahir, ya. Paulus sudah lahir. Nabi palsu telah muncul. 1 Yohanes pasal 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, ya, yang datang kepada Paulus itu disuruh uji sama kalian. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, penggenapannya yang mengajarkan agama Kristen ke seluruh dunia itu siapa? Kita baca. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 6-12, mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus, ingat, Paulus melihat penampakan nih, bahwa dia melihat orang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Dia yang menarik kesimpulan, karena dia mendapatkan penampakan katanya, untuk menyeberang mengajarkan ajarannya keluar dari Yerusalem. Keren sekali ini, sesuai dengan nubuatan Yesus. Nah, dan penggenapan seterusnya, Paulus menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Kisah Para Rasul pasal 26 nomor 19-20. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini adalah bukti, ya. Dan nubuatan seterusnya adalah nabi palsu itu suka meninggikan diri. Dalam Yesaya pasal 14 nomor 13 ayat 15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ya, ini merujuk kepada sifat iblis, ingin meninggikan diri. Baca dalam 1 Korintus pasal 2 nomor 12-12. Sungguh, ya, 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi stupid, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji.
minta dipuji. Nah, ini adalah literasi saya yang bisa membuktikan bahwa Paulus memenuhi penggenapan nabi palsu. Nah, nanti saya akan tunjukkan implementasi kepalsuan Paulus itu apa bagi ajaran Yesus. Saya akan tunjukkan kepada kalian dengan judul ajaran Yesus versus ajaran Paulus itu bertabrakan. Siapa dulu yang mau menanggapi saya? Silakan. Saya mau orang Kristen yang naik ya, karena kalian berhak untuk. Peri Sawah, kau nggak bisa kau bicara, soalnya kau cerewet kali. Kalah aku sama kau cerewetnya. Silakan Jakob. Oke. Saya mau menjawab tentang wahyu yang datang kepada Muhammad itu wahyu yang datang dari iblis. Boleh? Silakan buktikan dan tunjukkan dalilnya. Oke, coba bacakan Sahih Bukhari 2, Uni. Brother, saya dari tadi tidak pernah minta tolong orang Kristen untuk menunjukkan data. Ini Anda yang membawa Besarkan argumen saya, lalu minta tolong ke saya. Besarkan Sorry, saya, brother, bermodal makanya kalau diskusi. Ini saya yang gini loh. Anda menyerang nabi saya lalu minta tolong ke saya untuk buktikan, membantu Anda mencarikan data bahwa nabi saya palsu. Ini stres gak sih kalian? Iya, makanya gedekan saya. Ini saya ada Ini data. kok saya pula yang disuruh. Ini lucu kali. Oke. Sebentar. Tertulis di dalam Sahih Bukhari 2, Nabi Muhammad di sini dijelaskan mendapat wahyu itu dari lonceng. Dari lonceng, coba bacakan, jangan membawa sesuatu yang tidak ada, bacakan dari lonceng. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Nah, seperti bukan dari lonceng ya. Perhatikan teman-teman, mereka ini suka memframing. Kadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Nah, kita cari gemerincing lonceng di sini dijelaskan di Sahih Muslim. Bentar. Sahih Muslim berapa ya? Sebentar ya. Oke. Sahih Muslim 3950. Sahih Muslim 3950. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Kutaibah dan Ibnu Hajar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bla 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 bla, bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lonceng itu adalah seruling setan. Bahkan Rasulullah sendiri yang Oke, lonceng ya. Lonceng itu seruling setan. Sementara di hadis yang sebelumnya Anda bawa, bukan lonceng yang datang, tetapi seperti suara lonceng. Tunjukkan wahyu, tunjukkan kepada saya narasi wahyu dari yang Anda duga iblis itu. Tunjukkan. Kalau saya bisa tunjukkan nih, ya. Coba tunjukkan ke saya apa perintah dari iblis itu. Coba. Kalau itu wahyu dari iblis, apa perintah yang di luar moralitas? Tunjukkan ke saya. Kalau saya bisa tunjukkan bahwa kitab kalian itu ajaran iblis, saya bisa tunjukkan. Silakan. Tunjukkan mana dia. Mana perintah iblis? Loh, kok turun? Ya. Saya tunggu nih. Kalau memang Anda katakan bahwa itu adalah iblis, tunjukkan perintahnya yang contoh, habisilah nyawa anak-anak dalam Yesaya misalkannya ya. Bantailah anak-anak kecil. Nah, itu contoh tuh ajaran iblis tuh ya. Tunjukkan ke saya. Apa perintah dari yang Anda duga iblis itu? Coba, saya minta tanya nih, wahyunya apa? Silakan. Naikkan lagi ya. Karena saya mau kasih data ajaran iblis yang sesungguhnya itu yang mana, ya. Saya akan tunjukkan data. Naik lagi. Kalian bisa cocokmologi. Gini nih, kayak gaya nih. Nih, saya tunjukkan nih ya. Nih, saya bisa tunjukkan kalian.
Yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos adalah iblis. Saya punya data. Contoh, ajaran iblis itu seperti ini nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran membenci ibu dan bapak ini bukan ajaran Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya. Ada yang menyepakati bahwa ajaran membenci orang tua dan keluarga adalah ajaran Tuhan, bukan ajaran iblis. Tunjukkan ke saya, gini caranya. Maka wahyu yang turun berbunyi lonceng itu, yang dari iblis apa perintahnya? Tunjukkan ke saya. Sehingga layak dikatakan itu adalah wahyu iblis. Tunjukkan. Nah, saya minta data nih. Apa perintahnya? Disuruh ngapain? Silakan. Jangan turunin lah. Loh, jangan memfitnah Anda. Tangan saya dari tadi nggak megang ini. Diturunkan. Ya, tolong tunjukkan ke saya apa ajaran yang diduga ajaran iblis. Saya sudah tunjukkan ya. Kalau saya bisa tunjukkan ajaran iblis dalam kitab Anda. Ajaran membenci orang tua itu ajaran iblis. Silakan. Apa perintahnya? Di Apa Sahih perintahnya? Muslim 33, di Sahih Muslim 33, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti di sini Berarti memerangi manusia itu memerangi manusia. Kau tunjukkan. Ya, tunjukkan Sebentar. sama aku. Silakan. Sebentar. Oh, itu yang kau bawa. Perintahnya Oke, ini Muhammad tema di aku sini lagi nih. adalah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Oke, siap. Lalu di At-Taubah 123. Tunjukkan sama aku. Iya, Kalau ketika ini lonceng saya itu buka. datang, Sebentar, perintahnya mana? sabar. Perintahnya mana? Saya bukakan. Perintah yang melanggar moralitas. Tunjukkan sama aku. Kok Saya lari kau bukakan. comot-comot Al-Quran kau? Hadis dari hadis kau lari ke Al-Quran. Kau dari hadis loh. Di hadis itu apa perintahnya pada waktu itu? Memerangi. Kau bawa Al-Quran kau. Sebentar. Dari mana bisa kau buktikan? Iya, dengar, Kalau Al-Quran yang kau dengar, baca dengar. itu diturunkan pada waktu gemericing yang mirip lonceng itu. Bisa kau buktikan sama aku? Dengarkan saya. Di Sahih Muslim 33 dijelaskan di sana memerangi, diperintahkan untuk memerangi sampai mereka bersyahadat. Oke? Oke ya, sekarang ku jawab. Kalau ada Tuhan memerintahkan berperang, apakah itu iblis? Baca di sini. Konsisten, brother. Wahai Kalau ada orang-orang Tuhan yang beriman, memerintah, iya. perangilah Oke, orang-orang kafir di saya sini. jawab. Saya akan kasih data. Kami Di sini diperintahkan pun berperang. dijelaskan- Di sini pun dijelaskan bahwa disuruh berperang, berarti tidak ada kontradiksi. Itu adalah wahyu Oke, iblis. saya jawab. Sekarang saya tanya, kalau ada Tuhan memerintahkan hambanya untuk berperang, apakah Tuhan itu iblis? Jujur, kau konsisten kau. Cepat. Kenapa kau nggak berani jawab? Kalau ada Tuhan memerintahkan hambanya untuk berperang, maka dia adalah iblis. Jawab dulu. Hey. Aduh, gini nih. Turun lagi kau. Ya. Ku tanya sama kau, kalau ada, kau ingat, kami diperintahkan berperang dalam Al-Quran, jangan kau tipu kami, karena kami belajar agama kami. Nih, kenapa diizinkan berperang? Nih, kau pikir Nabi Muhammad ketika dia langsung jadi Rasul memerangi? Enggak, penipu kau ya. Ini kutunjukkan kau datanya. Nanti, Assalamualaikum Bang Dio. Ya, waalaikumsalam Uni. Bang Dio nanti silakan jelaskan nanti tentang syubhat tadi. Saya kasih data dulu nih ya. Ini besok kita bahas tentang PERANG ya, perang dan juga perbudakan teman-teman. Saya akan komparasi dua agama, Kristen dan juga Islam. Ini kau menipu-nipu kami kau. Naikkan lagi moderator ya. Nih, ini kau baca ayatku ya, dalam surat Al-Baqarah. Nih kami nih ya, kalian mau nipu-nipu kami, nggak bisa. Kami belajar. Ini kalian bilang ajaran iblis kayak gini nih, berarti kalian bilang kalau Pak Jokowi itu juga iblis karena mengizinkan berperang. Tengok ini ya, diwajibkan ntar. Yang pertama nih, izin perang dulu ya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Artinya perang itu diizinkan kalau seandainya kami teraniaya. Dalam surah Al-Hajj 30 kau bilang ini ajaran iblis.
Kami diizinkan berperang itu. Jadi izin itu sesuatu yang tidak perang itu awalnya tidak boleh, tapi diizinkan kalau ada situasi kondisi yang mewajibkan kami berperang. Ini telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Quran surah Al-Had 39. Kau comot-comot ayat kami tanpa tahu konteks ayat itu, ya. Yang kedua, sekarang kutanya sama kau. Kau bilang yang Tuhan yang berperang. Nih, kutunjukkan sama kau Tuhan, kelakuan Tuhan kau ini. Nggak bisa dia menjawab kalau Tuhan yang mengizinkan perang itu adalah iblis. Kenapa? Dia tahu, Bang Dio. Teman-teman dia tahu ya kalau Tuhan itu bahkan ikut berperang loh. Yang nggak make sense itu Tuhan yang ikut perang nih, memerangi hamba-hambanya nih. Aku kasih kau data. Bang Dio kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya kasih data nih. Lagi dulu nih, nanti aku bantai Nah. yang hadis tadi. Uni Ya, dulu lagi. itu hadis ke kapasitas Bang Dio tuh. Kalian kelakuan Tuhan kalian perhatikan ini nih. Nih, kalian perhatikan ini, ya. Ini bahkan Tuhan kalian ikut berperang loh. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kalian bilang kalau yang memerangi itu adalah iblis, akui bahwa ini iblis. Akui dulu, ya. Kutanya dulu ya. Nah, naik kau lagi. Siapa namamu itu? Siapa namamu tadi? Siapa nama dia tadi? Lupa aku. Jakub katanya. Nggak ada dia di atas. Nggak ada, kau minta dulu, minta naik. Minta naik dulu, nggak ada, udah ku cari nih. Mana ini? Nggak, Bang Dio, silakan Bang Dio, ya. Saya tunggu si Jakob itu. Nggak ada dia, nggak ada. Tuhan kalian bukan menyuruh perang lagi, ikut berperang Tuhan kalian, ngelawan manusia Tuhan kalian. Berarti kalian bilang itu iblis. Akuilah dulu. Kalau kalian akui Tuhan kalian iblis, ya aku nggak bisa bilang apa-apa. Berarti kalian bukan cuma nuduh nabiku. Kenapa? Abraham berperang, Musa berperang, Daud berperang. Ya udah kalian bilang lah itu iblis. Silakan Bang Dio. Ya. Bismillah, ini tadi ya hadis yang dibawakan tadi ya. Ini hadis sahih. Betul, hadisnya sahih riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim juga ada. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa fa idza fa'alu dzalika asamu min dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini ada lanjutannya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mempersaksikan bahwa tidak ada bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dan agar mereka menegakkan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan hal itu, maka akan terjaga darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali bihaqil Islam, yang merupakan hak dalam Islam. Mereka nanti berikan kepada Allah. Nah, siapa yang dimaksud yang diperangi ini, teman-teman? Aduh, sayang dia kabur lah. Ini cuma tebar syubhat aja. Yang dimaksud, wa fi hadzal hadits yubayyinu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala amarahu bi qitalil musyrikin al-muharibin wal waqifin amama ad-da'wati ila al-islam alladzina adina Allah fi qitalihim. Yang dimaksud dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang muharib. Apa ini muharib? Yang memerangi Islam. Wal waqifin, dan mereka itu berdiri di hadapan Nabi, di hadapan kaum muslimin, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad yang mengajak kepada Islam yang Allah izinkan untuk memerangi mereka. Ada nggak dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Nih, dalam surah Al-Baqarah 190, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Siapa yang kalian perangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Keren nggak? Keren. Enggak kayak di agama kalian. Agama kalian bantai semua yang bernapas, mau binatang, mau perempuan, mau bayi, dibantai Keren semua. lah Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kenapa kami dilarang melampaui batas? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi kami diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang perangi kami.
Loh, kalau kalian nggak perangi kami nggak perangi. Kalau kalian perangi duluan, kami mental jihad, bos. Tapi walaupun demikian kami dilarang untuk berbuat semena-mena, melampaui batas. Itu nggak boleh. Makanya dalam Islam ada keterangan atau aturan-aturan perang. Kalau musuh sudah mati, sudah tewas, tidak boleh dicincang, tidak boleh dikejar lagi. Ke orang yang bersembunyi di dalam rumah ibadah tidak boleh untuk dibunuh. Anak-anak, perempuan, orang lemah, orang tua yang tidak melawan itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Jadi tawanan tetap diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu baru keren. Lanjut tuh nih. Ya, terus masalah lonceng, Bang Dio, itu perlu juga diluruskan itu ya. Karena itu kalau Nabi Muhammad, ya kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu mengatakan yang sebenar-benarnya. Bang Dio juga tahu kan dua hadis dia cocokmologi. Makanya saya tanya, mana wahyu yang melanggar moralitas yang diturunkan kalau itu iblis? Lalu dia bilang, kan menyuruh berperang, tapi dia tidak mau menjawab bahwa bahkan Tuhan yang menyuruh berperang, Israel disuruh berperang, itu tidak mau mereka menjawab kalau itu adalah iblis. Makanya saya bilang mereka ini standar ganda gitu loh, ya kan? Ini penjelasannya. Jadi kondisi itu ada dua kondisi yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Ini kan hadisnya dibawakan hadis Aisyah riwayat Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh istrinya. Aisyah menceritakan beliau ditanya oleh Al-Harits ibnu Hisham. Al-Harits ibnu Hisham tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Kaifa. Ya, pertanyaan, tengok ya. Kaifa. Artinya bagaimana? Bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah SAW, maka beliau SAW menjelaskan, ahyanan, terkadang. Ya, ini terkadang ya. Perhatikan, berarti ada cara lain. Ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Terkadang datang kepadaku seperti bunyi lonceng ya yang keras. Wa huwa asyaddu alayya. Ini yang paling dahsyat, yang paling berat bagiku. Fayufsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Kemudian didekatkan kepadaku dan aku pun langsung bisa meliputi dan mencakup semua apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui malaikat Jibril. Itu pertama. Tapi ahyanan dan terkadang yatamassalu lil malak. Ini bantahannya jelas. Ya. Dan terkadang malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku berwujud sebagai rojulan, seorang pria. Fayukallimuni fa'i ma yakul. Beliau pun berbicara kepadaku, sampaikan wahyu itu kepadaku, maka aku pun menghafalkan semua apa yang dia katakan. Jadi potong-potong uten nih suka potong-potong hadis. Lanjut nih. Iya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat komparasinya ke kitab mereka. Yang berperang itu siapa sih ya? Kalau kalian bilang, oh Tuhan kalian menyuruh berperang, iyalah kami kalau diperangi kami disuruh berperang, nggak disuruh tampar pipi kiri kasih kanan. Ya nggak ada cerita penjajah harus kami, ketika penjajah datang kami nggak boleh berperang. Itu namanya botol. Nah kau tengok nih kitab kalian semua nih, nih Tuhan kalian ini nih, ya kalian nih, bahkan Tuhan kalian ngajarin orang berperang loh. Allah Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berapa ini? Beranu ini. Beranu. Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur. Tuhan kalian ngajarin PR. Kalian bilang kalian diperintahkan berperang. Kalau kalian diperangi, lalu kalian bilang itu ajaran iblis. Sementara itu Daud itu loh yang ngambil bini orang di kitab kalian. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalian tuduh Nabi Daud yang mengambil bini orang, itu yang ngajarin dia perang Tuhan. Lalu berani nggak kalian bilang kalau itu iblis? Berani kalian? Apa Raja Daud itu nabi?
Oh iyalah dia nabi. Nah makanya Erik baca kitabmu, nggak tahu kau? Coba tunjukkan di mana dia dikatakan nabi. Lagi-lagi Erik dapat ilmu dari aku kali ini. Harusnya kau terima kasih nanti setelah aku kasih kau data ya. Kalau si Daud itu adalah nabi ya. Raja dia itu. Aku belum tunjukkan data, dah ngeyel kau. Nanti kalau kau bantah, kalau kau boleh ngejek aku, kalau aku nggak bisa tunjukkan data, ini aku tunjukkan samamu. Kalau Daud itu dalam kitabmu Nabi, ini adalah ini ke 1500 kali mungkin kutunjukkan kepada orang Kristen kalau Daud itu adalah Nabi. Heran aku sama kalian. Kesal aku lihat kalian orang Kristen sendiri nggak tahu kitab kalian loh. Heran aku. Sabarlah, ini kutunjukkan datanya kisah para rasul. Buka kitab kisah para rasul. KPR 230. Sayang kali kalian nggak suka baca kitab kalian sampai nggak tahu kalian kalau si Daud itu nabi di kitab kalian ya. Malu nggak malu kalian? Nah, Tuhan kalian memberikan bini orang kepada Daud, padahal dia nabi loh. Nih, tar dulu. KPR berapa tadi bang, lupa aku. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 32. Kisah para 230 nih. Ya 30. 230 KPR 2 ayat 30. Nih. Tapi Kita ia buka. adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Kita lihat bahwa semuanya ia- aja. Kita tunjukkan semuanya. Nanti si Erik ini Nanti ngawur lagi dia. Ngeyel pasti ngeyel lagi dia. dikasih data nih. Ngeyel dia nanti. Kita suruh dia baca sendiri kitabnya. Kembali lagi. Baca kitabmu baik-baik ya Pak. Jangan ngeyel ya Pak. Nanti sakit jantung loh. Nggak mau aku lagi keras-keras sama orang tua lo, durhaka aku. Nah, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang, apa ini bacanya Pak? Itu menuju siapa? Ini siapa ini? Saudara, makanya kan udah aku bilang memang harus berkali-kali lo ngajarin orang ini membaca lo. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Iya, tentang Daud. siapa? Bapak bangsa kita. Ia telah meninggal dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang, pedih memang kenyataan itu. Itu bukan menuju kepada Raja Daud, ya. Jadi Daud siapa ini? Daud anak siapa lagi nih yang dibahas di kita para rasul? Itu penjual singkong. Oh, Daud penjual cilok. Dasar Daud anak siapa itu? Ini udah odong-odong memang Erik ini. Erik. Oh, udah pernah baca kitabmu kau. Kitabmu belum kau bantah pula. Raja Daud, ya. Oh, Daud Jordan. Ada juga Erik. Baca ngeyel pula. Aduh, Batuk loh aku terguncang loh sama Erik loh. Terguncang aku loh. Terguncang aku. Bahasa nggak tahu kau. Makanya kau jangan botol kalau kau nggak pernah baca kitabmu. Kau nih kitabmu mau bantah sendiri. Ternyata bukan Daud itu selama ini yang dibahas di kisah para rasul. Daud apa itu? Daud anak siapa rupanya? Baca selengkapnya biar tahu kau. Jelaskanlah sama aku. Daud siapa itu? Dari awal sampai Daud habis. siapa? Iya, Daud siapa itu? Bacalah sampai. Kok aku pula disuruh baca sampai. Nggak dapat pahala aku baca kitab kalian. Lanjut ya. Kita bahas nabi palsu loh. Mak jangan kayak gini Kak. Daud Mini menurut saya. Daud Mini. Jadi Daud Mini itu. Setiap malam Jumat istri saya satu yang semua biar adil karena saya takut nggak berbuat adil.
Bukan nggak takut, kau nggak mampu. Satu binimu aja nggak puas sama kau, banyak pula ceritamu. Kali 15 detik satu orang mampu. Ya kau nggak mampu. Kau yang nggak mampu kok sama-samakan sama orang lain. Kalau kau nggak mampu, jangankan semua 4 binimu, satu binimu aja belum tentu puas. Coba bawa binimu sini dulu Pak, aku tanya dulu, puas nggak dia samamu? Namanya 15 detik. Alah, apa kemampuanmu yang kau, ketidakmampuanmu yang kau bahas di sini, apa urusannya sama aku? Nggak mampu kau ya sudah. Sibuk kali. Daud itu mampu dia tuh. Daud itu Tuhanmu yang ngasih bini orang sama dia loh. Tandanya dia mampu. Karena malam wajib, saya tahu. Apalah yang kok bahas malam pula ini orang ini. Udah pengen kali, udah birahi kali pergi ke kamar. Jangan masuk kamar diskusi loh. Lucu nih loh. Pak, kalau lagi kepengen, lagi birahi jangan masuk sini Pak. Masuk kamar binimu sana. Kita lagi diskusi nih. 15 detik kau mampu. Iya kau cuma mampu 15 detik kok kau. Iya. Yang terjadi. Biar ada. Apa tuh 15 detik apa? Emangnya di tes cendol? Aduh bang Erik 15 detik bang. Aduh. Terguncang aku bang sebagai seorang pria bang 15 detik bang cepat kali ya. Belum masuk udah shotnya kau. Geser. Karena sama kita wajib berbuat adil. 15 detik. Loh iya. Gue sedih banget. Pada istri kita. Udah lah Bang Erik ngelawak aja lah. Udah. Udah lah ya kita lagi. Aku lagi. Udahlah Erik. Udahlah Pak Erik di sini aja dulu. Aku lagi ngebahas nabi palsu ini ya. Halo Pak Babe, kita lagi ngebahas nabi palsu ini Pak Babe. Oh nih itu 15 detik ngapain aja tuh nih? Nggak tahu aku. Pak Babe ini muslim atau non muslim Pak? Detik saja. Hah? Abu nih. Bapak muslim atau non muslim? Non muslim oh nih. Ya, Bapak ada tanggapan nggak tentang narasi saya? Oh, oke, boleh juga. Silakan. Gak bagus ini aku dengerin bagus, aku nyimak bagus. Ada tanggapan nggak? Bisa ada bantahan gitu? Ada, udah. Lanjut Umi. Oke, siap. Itu ya, itu adalah nubuatan dan juga penggenapan. Saya berharap yang naik ini yang mampu membantah. Yang muslim nggak usah minta naik dulu ya. Siapa ini? Saya nggak tahu ini. Islam ke Kristen kah? Nih, saya naikkan yang ada nama ya. Kalau namanya Islamable saya nggak naikin ya. Loh Bang Dio mana? Lihat lagi Bang Dio. Lihat lagi Bang Dio. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Usar 773. Rasanya agak menarik ini. Ya, ini pembahasan agak sedikit, bukan sedikit ya, ekstrim ya. Dan yang berkontribusi haruslah yang, aduh. Ya, ini pembahasannya tentang nabi palsu ya. Ya bentar nih akun saya ini nge-lag nih yang satu lagi. Bentar ya. Ini nge-lag. Bentar nanti kalau jatuh semuanya naik lagi ya. Ini nge-lag nih. Di-mute dulu ya. Sorry teman-teman. Putra. Sorry teman-teman ya, ini nge-lag barusan ya. Pak user di mute dulu Pak. Ya lagi yang malam tadi tuh di pojokan ini. Kalau loading nanti nggak bisa masuk netnya di pasti tikungan ini. Aduh, HP aku nih nge-lag nih.
Ntar ya. Yang muslim nggak perlu naik ya dulu ya. Oke, user 77. Muslim atau non muslim? Udah ngelik ini semua nih. Sabar ya. User 773 silakan. User dibuka mic-nya. User dibuka aja mic-nya. Halo user. User dibuka mic-nya. Nih saya minta buka mic tuh. Itu mau dikorek juga itu. Yo, selamat malam. Ya malam. User muslim atau non muslim? Ini kita baru bergabung ini, jadi kurang tahu pembahasannya dari awal tadi. Cuma saya lihat topiknya ini nabi palsu ya. Ya. Nabi palsu yang mana ini yang dibahas ini? Siapa nabi palsu menurut Yesus? Oh. Yang kemarin. Nabi palsu menurut Yesus. Masih di analisis. Ya. Nabi palsu menurut Yesus. Menurut pemahaman yang saya pahami sih ya. Karena di sana kan di Alkitab itu tidak menyebutkan nama orang. Mana-mana yang kami Dia hanya menyebutkan ini Mas Pur, kita kah? suatu Bang, saat makan dulu nanti. aja bang. Bang, abis makan aja bang. Telan dulu, makan dulu, telan dulu, baru nanti ngomong. Di mute aja dulu. Kan edukasi publik bang. Ois Nah. juga. Sana dia cuma menjelaskan bahwa nabi palsu akan datang setelah dia nanti, dan tujuan nabi palsu datang hanya untuk menyesatkan orang-orang. Dan Ya banyak ciri-cirinya juga aja nabi bang. palsu. Ciri-cirinya aja. Tunjukkan ciri-cirinya menurut Yesus. Ciri-cirinya Oh, Jutli, masuk Jutli. dia bernubuat, dia punya kuasa, tapi dia mengatasnamakan Allah, tetapi dia bukan datang dari Allah itu. Dia cuma untuk menyesatkan orang, bikin mirip-mirip seperti itu. Nah itu dia. Dia seolah-olah dia pengikut Allah, Yang mana? Bawa data tapi dia dong. bukanlah dari pengikut Allah itu. Bawa data. Pakai dalil kitab suci. Bawa dalil kitab suci. Oh, dalilnya Lurus saja. saya enggak terlalu. Ya udah, nanti aja bang belajar dulu, baca kitab Saya suci enggak ada dulu. kitabnya. Ya, nanti ya kalau udah menguasai kitab sucinya baru kesini ya. Ya. Kita di sini edukasi publik loh. Kalau cuman sekedar dugaan-dugaan nggak perlu ya. Karena kita di sini mau mengedukasi publik. Kita pakai data, dan kita memberikan ilmu. Ya, gitu. Oke, kalau nggak belajar aja dulu ya. Anda Kristen kan? Kristen? Oh iya. Kristen nggak? Ya. Ya udah, Anda belajar dulu aja ya. Standby dulu ya. Kalau perlu baca Bible dulu, Bang. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih saudara-saudari muslim yang telah mengikuti video diskusi dan debat ini sampai habis. Semoga dengan diskusi ini kita semua dapat ilmu dan pelajaran Islam dan Kristen, di mana nantinya kita bisa mencegah keluarga kita dari permutatan yang mana banyaknya misionaris-misionaris yang telah masuk ke desa-desa pada saat ini yang memberikan brosur-brosur dan ajaran-ajaran mereka.
Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.